firman-Mu Tuhan. Saatnya kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita siapkan hidup kita lebih lagi untuk kita menghadap tahta kekudusan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita mau pergunakan setiap kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita berbakti kepada Tuhan, memberikan segenap pujian, memberikan hidup kita bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus Engkau mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Penuhi setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan biarkanlah setiap kami Tuhan masuk ruang Maha Kudus-Mu. Dan kami boleh berjumpa pribadi-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuji-Mu Yesus. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Yesus. Kami rindukan Roh-Mu Tuhan. Kami merindukan Roh-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan, kami pulang membawa satu kelegaan. Kami yang datang Tuhan dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Setiap kami yang datang dengan setiap pergumulan kami pulang Tuhan mendapat jawaban yang dari Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat. Di dalam hadirat-Mu ada sesuatu yang Engkau kerjakan atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyembah, kami memberi pujian, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Shikarala batakaya ralabasha, kiralabasha karalamataka ralabasha. Glory Jesus, Haleluya Jesus, glory bagi-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari katakan, di hadapan hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang Tuhan. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau
Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Keangkuhan kami hilang Tuhan. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku ku sembahkan. Kami menyembah ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku lebih lagi katakan, yes, kami menyembah Engkau ya Bapa, kami menyembah-Mu ya Roh Kudus, oh Jesus. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku lebih lagi katakan, yes, ya Bapa, ku sembahkan. Kami menyembah Engkau ya Yesus, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, haleluya, haleluya. Sembahkan nama-Nya yang kudus, sembah muliakan Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu ya Roh Kudus, kami menyembah-Mu Bapa yang kudus. Mengalir di tengah setiap kami Tuhan, syamai setiap kami Tuhan, bawa kami masuk ruang Maha Kudus-Mu, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Api Roh-Mu, api Roh Kudus mengalir, memenuhi setiap kami yang rindu. Hiarala bataka ya rala
Setiap benteng yang menghalangi kami berjumpa pribadimu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami Engkau, tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini Tuhan. Mengalir, ya Roh Kudus mengalir, ya Roh Kudus, ya Ralama Syakara Lama Takaya Ralama Yase, ya Kadara Lama Syakara Lama Yase. Haleluya, oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Horana takaya sekena kotakana. Hirakataka ralapa syakara papa. Hiarabatakan kekuatan yang baru mengalir atas setiap kami. Dalam nama Yesus, Rohmu mengalir atas setiap kami. Hiarapa syakara lapa papa. Hiaralapa syakara lapa takana. Hiaralapa syekede. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa, kami menyembah-Mu ya Yesus. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Cuma Tuhan saja katakan, ku sembah. Kami sembah Engkau Bapa. Yesus, haleluya. Dalam hidupku selalu lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, kami menyembah ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi katakan, ku sembah Kau Yesus. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya. Beri sorak, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Engkau Bapa kami yang ajaib, Engkau Bapa kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat hadirat dan lawatan pagi hari ini Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan masuk hadirat-Mu, masuk di dalam suasana surgawi-Mu, masuk di dalam sukacita-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Kabar baik karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat datang. Kami sampaikan kepada hambanya Bapak Paul Wang dan juga tim yang boleh melayani kita pagi hari ini dan boleh bersama-sama menikmati sukacita Tuhan. Haleluya. Siap memuji membesarkan nama Tuhan kita lebih lagi, amin. Haleluya. Kita mau membesarkan nama Tuhan yang ajaib. Haleluya. Betapa besar
Tidak ada yang bisa menandingi kedahsyatan dan keajaiban Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Engkau tidak tertandingi Tuhan. Haleluya. Siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kemenang, semua musuh kemenang, mendekat namamu Tuhan, serang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya Tuhan. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Ada enggak Bapak Ibu? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Ku gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorakan kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tiada tertandingi Tuhan. Kekuatanmu, kedahsyatanmu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, nggak usah meragukan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Apakah masih ada yang ragu-ragu pagi hari ini? Coba lihat kanan kirinya, adakah yang masih kelihatan ragu-ragu mengiring Tuhan, meragukan kuasa Tuhan? Nggak ada ya. Kita mau setia sampai akhir hidup kita, dan sampai kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Kita mau tetap mengiring Yesus, meskipun ada harga yang harus kita bayar. Haleluya Jesus. Glory bagimu Jesus. Oh Jesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring
kasih Tuhan, itulah pernyataan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami akan mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami pengertian sehingga setiap firman boleh menjadi benih yang bertumbuh, berbuah, menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua siap menerima kebenaran, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sing semangat gitu loh, meskipun belum sarapan. Shalom. Ternyata saya masih diingat sama Bugem. Ada berapa tahun saya enggak ke sini Bu ya? 7,5 tahun ada ya. Kadang saya ini enggak menawarkan diri karena apa? Mungkin jadwal gereja kan penuh dan sebagainya. Dan sebagai prajurit kan saya nurut mau berangkat kapan. Gitu ya Pak Eko ya. Saya sebenarnya mau menyampaikan tentang Yosua. Ini orang yang keren, tapi saya kasih orang yang keren lainnya, yaitu Nehemia. Ini mereka orang-orang yang keren karena mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan saya percaya setiap saudara di sini yang melakukan kehendak Bapa adalah orang-orang yang keren. Wah, aminnya kok gak kenceng. Ayo katakan, saya orang yang keren. Nah, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saya akan ajak saudara untuk kita melihat seberapa kerennya Nehemia. Kita akan melihat di dalam Nehemia yang pertama, pasal pertama, ayat yang pertama. Sudah ditampilkan, saudara bisa baca di situ. Nehemia yang pertama, ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Berarti kalau ini bin Hakalya adalah anaknya Hakalya. Pada bulan, ini saya sering baca ini salah terus. Kira-kira bacanya apa ini Pak Eko? Pada bulan Kislev, ya, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Ketika Nehemia ada di Puri Susan. Nah, sebelum saya lanjut, kita perlu tahu bahwa Puri Susan itu adalah kota benteng yang namanya Susan. Itu di wilayah Elam, daerahnya Persia dan Partia. Yang hari ini itu menjadi salah satu wilayah negara Iran. Itu dimulai dari namanya kota benteng yaitu Puri Susan tadi. Dan orang-orang Persia itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada satu dewa, satu berhala namanya Ahura Mazda. Saudara bisa cari di sana di Google, saudara searching, itu dewa yang disembah oleh orang-orang Persia. Pada waktu itu dikatakan Nehemia ada di Puri Susan itu. Nah, di ayat yang kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Jadi ada saudaranya Nehemia itu namanya Hanani, dan ada orang-orang sebangsa dari Yehuda itu datang ke Nehemia di Persia, di Puri Susan. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Nah, kalau kita flashback ke belakang, ini sedang bercerita tentang mereka ini bercerita datang kepada Nehemia bagaimana kondisi orang-orang pasca mereka balik lagi ke Yerusalem. Kita perlu ingat karena pemberontakan orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka selama 70 tahun itu mereka ada di
ditawan di Babel. Pada waktu itu zamannya Kaisar Nebukadnezar. Kalau kita ingat orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun. Gak cukup di situ, ternyata mereka juga 70 tahun mereka ditawan di Babel. Tapi Tuhan ngomong setelah 70 tahun bangsa-bangsa ini akan kembali lagi ke Yerusalem. Memang bangsa ini adalah bangsa yang angel tuturane, makanya dihajar Tuhan puluhan tahun. Kalau saudara angel tuturane bisa dihajar puluhan tahun. Itu kemudian kita lanjut di ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini kondisi di Yerusalem. Dan Hanani beserta saudara-saudara dari bangsa-bangsa Yehuda itu datang menemui Nehemia. Laporan, Nehemia ini loh keadaan kota Yerusalem. Kotanya berantakan, hancur dan temboknya sudah runtuh, terbakar dan sebagainya. Kondisinya seperti itu. Yang menarik di ayat yang keempat, kita baca di ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ini kuncinya, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Yang menjadi menarik jadi ayat 4 ini adalah kita tahu bahwa Nehemia itu hidup di lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika Nehemia mendengar berita tentang keadaan saudara-saudaranya di Yerusalem, dikatakan di situ, aku berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Yang pertama yang membuat Nehemia ini keren adalah dia tidak kompromi dengan sekitarnya. Meskipun orang-orang di sekitarnya, bangsa-bangsa di sekitarnya adalah bangsa-bangsa yang notabene tidak mengenal dan tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi dia tetap seorang diri menyembah kepada Tuhan. Ini belum seberapa. Kita turun ke ayat yang ke-11b. Coba lompat ayat 11b. 11b dikatakan gini, ketika itu aku ini juru minuman raja. Kira-kira menurut saudara tugasnya juru minuman raja itu apa? Yang tahu angkat tangan. Gak usah bisik-bisik. Yo, karena orang Kristen senengannya kok tawon, gremeng, gak jelas. Daripada saya tunjuk loh. Ya, juru minuman raja tugasnya apa? Mengantarkan minuman kepada raja. Ada yang lain? Atau sama? Kenapa? Meracik minuman. Oh, ini mestinya jadi bartender ya. Berarti ada cita-cita bartender. Ada lagi? Kurang satu lagi? Juru minuman raja itu bukan tugasnya waiter, bukan antar-antar minuman. Juru minuman raja pada waktu itu tugasnya adalah bagian ngetes. Apakah minuman itu layak diminum raja atau tidak? Layak itu dalam arti apa? Di minuman itu aman, tidak ada racun. Jadi dipastikan minuman itu aman. Itu tugasnya juru minuman pada waktu itu. Dan itu tugasnya Nehemia. Ketika saya belajar ini, saya menganggap
iki kok sepele ya. Ternyata enggak loh. Dia adalah orang kepercayaan. Coba kalau orang enggak dipercaya, memang sengaja kong kali kong kemudian untuk membunuh raja, kan bisa. Tetapi Nehemia ini orang kepercayaan raja. Juru minuman raja itu adalah posisi yang terpenting di dalam kerajaan saat itu. Dan ini adalah posisi yang terhormat. Nah, kembali lagi. Nehemia meskipun punya posisi yang sedemikian penting terhormat, dan dia dekat dengan raja, pasti raja mau kemana-mana, pasti akan bersama dengan Nehemia. Karena dia yang bagian ngetes. Memang secara resiko pekerjaan, kalau ada racun ya dia mati duluan. Tetapi lebih dari itu, dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Tetapi sekali lagi saudara ingat, seperti halnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau makan hidangan raja. Mereka tetap mengkuduskan diri. Nah, yang terjadi Nehemia sama. Ada di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika mendengar berita itu, dikatakan aku berpuasa dan berdoa. Dan dia tidak kompromi dengan keadaan. Mau mereka menyembah, mau kerajanya nyembah dewa, aku gak peduli, aku punya Tuhan. Sebentar lagi tanggal 4 April itu kalau orang Chinese itu ada apa? Apa? Oh, Cina tenan ini. Ingat ya. Ada Cengbing. Apakah Cengbing itu salah? Kita orang Kristen ikut Cengbing itu salah? Enggak. Saya kadang kalau pas Cengbing ada saudara-saudara datang, saya ikut, misalkan ke kuburan. Cuma sampai kuburan ya sudah, saya panggil ada petugas kuburan. Atau enggak perlu Cengbing lah, kalau ada hari-hari lain di mana datang ke tempat leluhur kita, bersihkan makam. Karena saya ngelihat itu ada makam-makam yang terbengkalai gitu loh. Tapi dari situ kan kita bisa melihat, oh iki anak putune iki ndak uhau. Ngerti uhau? Nah, ndak hormat. Karena ada makam-makam itu yang digeletakno sembarang kalir. Bahkan sekarang di kuburan Malang itu ya, aduh kebacut. Ini kuburan, ini jalan ya, ini kuburan ada bloknya sendiri. Ini kuburan bloknya sendiri. Di jalannya ini loh, dincepi kuburan lagi loh. Loh ini embong loh pada. Sampai segitunya. Ya memang orang sudah meninggal ya, cuma seperti itu. Tetapi saya tetap datang. Dan itu bukan satu kesalahan. Yang menjadi ada kesalahan adalah kemudian ada yang tiba-tiba saudara saya gitu, tiba-tiba ke pinggirnya kuburan. Terus kuburannya diceples. Terus dijak omong. Bu, mungkin bahasa roh enggak ya gitu ya. Plek, plek, plek. Dijak omong. Saya sering kali ngomong ini, bahkan ke teman-teman itu sering ngomong. Kalau ke persemayaman juga sama. Datang ke persemayaman. Saya pun datang. Cuma begitu datang, ada keluarga, ya saya datang, langsung saya ikut berbelasungkawa gitu. Sudah duduk makan kacang aku. Tapi ada orang-orang yang kemudian anak Tuhan loh. Orang percaya loh. Pelayanan. Datang di depan mati-matinya. Bahkan kalau di situ disediakan Yosua dan sebagainya, itu ngambil. Kelihatannya itu hal yang sepele ya. Tapi bagi Tuhan itu masalah loh.
Kita sebagai anak-anak Tuhan gak peduli orang yang dipanggil itu pembesar, mau dia orang yang kaya, saya gak peduli. Begitu datang saya salami, sudah duduk makan kacang. Kita gak boleh kompromi. Anak-anak Tuhan sekali Yesus tetap Yesus. Nehemia meskipun dia punya jabatan yang penting, dia tidak kompromi. Seperti halnya Daniel, sama. Kenapa Daniel sampai masuk ke kandang singa? Ya gara-gara dia nggak kompromi. Hari ini bisa jadi karena saudara tidak kompromi, saudara akan dijauhi banyak orang. Wah, ini Kristen fanatik ya. Betul tuh? Fanatik ya. Loh, saya kasih tahu, Yesus itu fanatik loh. Dan saudara harus fanatik. Yesus itu melawan arus loh. Makanya saya cerita sama teman-teman. Seringkali kalau di dalam gereja, ada satu gereja itu nyebut saya pemberontak. Karena saya sering melawan arus. Tapi bagi saya, selama itu adalah kebenaran, sampai kapanpun saya lawan. Dan hari ini, setiap saudara dan saya berdiri hari ini, jangan pernah kompromi. Mau orang di sekitarmu menyembah kepada apa, mau orang di sekitarmu percaya kepada siapa. Tetapi engkau sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan yang lain. Cepet ya, ngomong gini, dok seperempat jam. Enggak kebanteran ya Bu, ini Bu. Yang kedua, kita melihat lagi di 11b. Nah, ini mumpung belum diganti ayatnya. Saya ulangi lagi di 11b. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Seharusnya dengan posisi Nehemia seperti itu, seharusnya Nehemia harus menjaga martabatnya. Betul? Kalau saudara dapat posisi, dapat kedudukan yang bagus, mestinya saudara harus menjaga martabat. Supaya jangan sampai posisi itu digeser, atau kehilangan posisi, atau kehilangan jabatan, kedudukan. Tetapi perhatikan di ayat yang kita lihat di, bentar saya buka ayatnya ya. Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 ayat yang Nehemia pasal 2 saja dibuka dulu. Nah, saya cerita dulu. Pada waktu itu Nehemia itu mau memberikan minuman kepada Raja Artasasta. Nah, tapi mukanya murung karena sudah dapat berita bahwa keadaan orang-orang di Yerusalem itu dalam keadaan yang terhina. Raja lalu tanya, "Opo kok mukamu muram? Kenapa kamu sedih?" Di ayat yang ke-3, Nehemia 2 ayat yang ketiga. Bunyinya gini, jawab Nehemia, "Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Ayat yang keempat perhatikan. Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Kelihatannya pertanyaan ini adalah pertanyaan, kamu kepingin apa? Tapi kita perlu tahu loh, posisi Nehemia saat itu adalah dia orang Yahudi, dia bangsa Israel. Dan dia ada di satu tempat yang notabene seperti saya katakan tadi tidak mengenal Tuhan. Ketika itu raja tanya, "Apa yang kau inginkan?" Di ayat 4b ini yang keren.
maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Lihat, sebelum Nehemia menjawab, dikatakan di ayat 4b, aku berdoa kepada Allah semesta alam. Kenapa Nehemia ini berdoa? Sebelum jawab dia berdoa loh. Karena saya percaya ketika saudara berdoa, ketika saudara minta ada roh penolong itu menolong saudara untuk memberikan jawaban atas pernyataan atau pertanyaan, itu Roh Kudus yang bisa mengubahkan orang itu. Saya seringkali ketika saya mau ketemu dengan orang-orang di dalam pekerjaan dan orang-orang ini punya satu andil yang besar di dalam pekerjaan. Ketika saya tidak bisa berkata-kata yang meyakinkan mereka atau untuk memberi kepercayaan kepada mereka, meyakinkan mereka tentang apa yang saya kerjakan, saya cuma berdoa, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, berikan kemampuan, jamah. Sampai hari ini itu doa yang sama. Roh Kudus, Engkau yang menjamah, karena aku tidak bisa mengubah hati orang. Saudara enggak bisa. Dengan kepandaian saudara, dengan pengalaman kita enggak pernah bisa untuk mengubah hati orang. Tetapi ketika saudara berdoa kepada Roh penolong, Roh Kudus itu, maka apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Makanya ketika saya melihat ini luar biasa Nehemia. Sebelum Nehemia ditanya loh, apa yang kau inginkan? Sebenarnya jawabannya mudah toh. Raja, aku ingin ini. Enggak loh. Dikatakan, aku berdoa. Nah ini seharusnya menjadi habit, menjadi kebiasaan orang-orang Kristen. Sebelum saudara menyatakan sesuatu, hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting, mintalah kepada Roh penolong untuk memberi jawaban yang terbaik. Amin. Nah kemudian di ayat yang kelima. Ayat kelima ini enggak usah dibaca. Ayat kelima ini Nehemia gini, Raja, lek boleh aku tak pulang. Tak balik yang Yehuda, bangsa-bangsaku Yehuda di Yerusalem itu loh hancur gini bla 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 bla. Yang kedua, yang pertama tadi Nehemia tidak kompromi dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak menyembah Tuhan, tetapi dia berdiri seorang diri menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, Nehemia tidak kompromi dengan jabatan yang dia miliki. Ini resikonya tinggi loh. Dia ngomong mau minta pulang, itu resikonya tinggi loh. Karena dia posisinya itu adalah termasuk tawanan karena orang Israel, bangsa Yahudi. Dia orang Yahudi yang ada di daerah Persia. Dia berani ngomong, aku tak pulang. Raja oleh ya, tak nolong bangsaku itu loh. Temboknya runtuh, hancur. Kenapa? Tembok pada waktu itu adalah hal yang penting bagi kota-kota. Saudara tahu Kwan Li Janjen? 2 kali saya ngomong Chinese ya. Ada yang tahu Kwan Li Janjen? Apa Pak Tanto? Apa? Oh, keturunan temenan nih. Kwan Li Janjen itu tembok raksasa. Tembok raksasa di Tiongkok itu dibangun, itu salah satunya adalah untuk melindungi Tiongkok dari serangan musuh. Nah sama, tembok Yerusalem pun harus dibangun karena ada banyak bangsa-bangsa di sekitarnya yang berbahaya, yang bisa membahayakan orang-orang di Yerusalem. Makanya ini menjadi hal yang penting untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan Nehemia enggak peduli, bahkan dia bisa kehilangan nyawa loh. Coba kita perhatikan lagi, ada satu hal yang menarik lagi. Di ayat yang ke-6, ini menarik, setelah Nehemia ngomong aku mau pulang, ayat yang ke-6 bunyinya gini. Lalu bertanyalah raja kepadaku, nah ini, sedang permaisuri duduk di sampingnya.
Saya percaya ayat tulisannya permaisuri duduk di sampingnya itu bukan kata-kata yang ditulis hanya untuk menu-menui Alkitab saudara. Itu kalau orang laki bisa ngizinkan, gurung tentu sing wedok ngizinkan, betul? Sing wedok langsung ngomong betul. Karena saya tahu cewek itu seperti apa, ya. Bertanyalah raja, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Ini ngeri loh. Bisa saja ratunya langsung ngomong ini, iki wong kurang ajar iki. Bangsa Israel, wong Yahudi ini dikasih kedudukan enak-enak, lancang-lancang mau minta pulang. Dan kalau saudara baca, itu tidak dijelaskan Nehemia mau pulang berapa lama. Bisa jadi seperti saya katakan tadi, Nehemia bisa kehilangan nyawa gara-gara dia minta untuk kembali ke kota Yerusalem untuk membangun tembok. Tetapi dikatakan di situ bahwa dia tetap kembali. Dan kemudian kalau saudara perhatikan nanti dibaca ya, karena ini sudah cepat dibaca. Ada musuh-musuhnya Nehemia. Orang-orang itu namanya Sanbalat dan Tobia. Bapak saudara nanti baca di sana. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang menghalangi Nehemia untuk membangun tembok. Seperti saya katakan tadi, yang kedua, Nehemia itu tidak gila jabatan, tidak peduli dengan posisinya. Tetapi ketika ada orang yang memerlukan, Nehemia mau turun tangan untuk membantu. Hari ini bisa jadi melakukan hal yang jahat itu lebih mudah ketimbang melakukan hal yang baik, betul? Kadang ketika saudara ingin melakukan hal yang baik, saudara justru diincar orang. Ketika saudara mau menolong melakukan sesuatu yang baik, tidak peduli entah itu pelayanan kah, entah itu pekerjaan, entah apapun itu. Ketika kita mau melakukan yang baik, seringkali orang tidak suka sama kita. Kalau Nehemia mau cari aman, Nehemia nggak akan peduli. Loh iya toh, loh biarno bangsaku, biarno mereka tembok Yerusalem gitu, yang penting aku nyaman. Ada orang-orang yang cuek dengan keadaan sekitarnya, mau wong robo, mau gak badok, atau opo, tak karepmu. Yang penting aku nyaman, aku aman. Betul enggak? Kalau Yesus pada saat itu, pada zaman itu, Yesus mau cari aman, cari pendukung, gampang. Ada ahli Taurat orang Farisi, loh kalau Yesus mau dompleng sama mereka, loh itu kesempatan bagi Yesus. Tetapi Yesus bukan seperti itu. Bahkan Yesus berkata, hei ular beludak, hei orang munafik. Seharusnya orang-orang ini bisa mendukung Yesus loh. Tetapi Yesus berani melawan arus, berani melakukan hal yang benar. Sama seperti Nehemia, seharusnya Sanbalat dan Tobia ini kalau saudara baca, itu adalah perwira-perwira, pejabat-pejabat di Persia. Yang notabene itu juga orang-orang penting. Seharusnya kalau Nehemia mau, wah Nehemia ngerangkul mereka aja enak. Hidupnya nyaman, aman, gak pusing. Tapi kenapa dia melakukan ini? Karena dia mau melakukan itu karena apa? Dia tidak peduli dengan posisi jabatannya. Ada banyak orang yang ketika ada di dalam posisi yang baik, di dalam keadaan yang nyaman, orang sudah tidak peduli dengan orang lain. Kalau saudara baca kisahnya Lazarus dan orang kaya itu, akhirnya Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini di dalam neraka. Nah, kalau saudara baca kisah itu ya, saya nggak akan bacakan. Kalau saudara baca kisah itu,
Kenapa Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu di dalam perapian yang menyala-nyala? Kenapa? Padahal saya lihat, saya baca itu berkali-kali, tidak ada dosanya, kesalahannya orang kaya itu tidak ada. Cuma gini, Lazarus itu makan dari jatuh-jatuhannya orang kaya itu loh. Dan orang kaya itu tahu, Lazarus itu ada di samping rumahnya, di depan rumahnya itu. Setiap hari dia tahu. Kira-kira salahnya orang kaya itu apa? Karena saya tidak terima. Karena dulu saya baca ayat ini saya tidak terima. Salahnya apa wong sugih? Saya cari-cari cuma itu dok. Kesalahannya cuma satu. Kenapa? Cuek. Hari ini kalau saudara sudah mati rasa sama orang lain, saudara mulai tidak peduli dengan sekitarmu, hati-hati loh. Karena orang kaya ini kesalahannya cuma karena dia cuek. Karena Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan, untuk mengasihi, supaya tidak cuek dengan orang di sekitar. Itu Yesus datang. Makanya Yesus ingin kita pun sama, kita membagikan kasih kita. Kita tidak cuek dengan orang lain. Makanya Nehemia itu. Meskipun akhirnya Sanbalat dan Tobia ini beserta gerombolan-gerombolannya berusaha dan menyerang. Tapi tembok itu dibangun, saya tidak tahu persis berapa panjang, saya coba pelajari di mana-mana, saya cari kira-kira yang dibangun oleh Nehemia itu berapa panjangnya. Saya tidak menemukan, kalau tembok raksasa Cina itu kan puluhan kilometer. Ini enggak tahu, tapi yang jelas tembok itu selesai dalam waktu cuma tidak sampai 2 bulan, 52 hari. Dan Nehemia, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Kalau saudara berani berdiri, karena saudara tidak peduli meskipun engkau dicemooh orang. Seperti saya katakan tadi, melakukan hal yang baik itu jauh lebih sulit daripada melakukan hal yang jahat. Tapi sampai hari ini saya belajar kok, orang-orang yang bencekno saya, yang fitnah saya, sudah ada kalau setengah tahun lebih. Doakan orang kayak gitu bugem, itu angel loh. Saudara pernah nyoba doakan kayak gitu? Orang yang bencekno, ngianati saudara, fitnah saudara, saudara pernah doakan? Saya puji Tuhan ada di satu gereja yang punya slogannya gini, mengampuni, mendoakan, memberkati. Saya itu jam 5 pagi bangun, doa, istri sudah bangun duluan. Di kamar kan seorang diri toh. Untuk nyebut jenenge tok itu angel loh saudara. Doakan si A, si B, untuk keluar dari mulut, padahal gak ada siapa-siapa loh. Loh kalau saya berdoa di depan saudara, kan saya bisa malu. Loh itu gak ada siapa-siapa loh. Itu membuktikan bahwa memang roh itu penurut daging itu lemah memang. Itu kira-kira ada 6-7 bulan yang lalu. Untuk nyebut nama orang-orang yang gak gampang. Tapi sekarang sudah ngapal. Jadi bukan tangan saya yang ngapal, mulut saya, lambeku sing ngapal. Jadi saya doakan si A, si B, si C, si D. Tuhan, aku ngampuni mereka. Aku mau mendoakan mereka, aku melepaskan berkat untuk mereka. Biarlah damai, saya akhiri biarlah damai sejahtera memerintah dalam hatiku. Dan saya ada permintaan, hati-hati minta sama Tuhan. Saya ada permintaan gini, Tuhan kalau boleh izinkan ketemu dengan si A, si B atau si C ini. Supaya aku minta maaf. Loh, kalau saudara salah, saudara minta maaf, itu gampang. Bener? Masih jauh lebih gampang, bener. Tapi kalau saudara difitnah, ya, saudara difitnah, saudara minta maaf,
Saudara bisa melakukan itu? Tidak gampang. Dan saya berdoa sama Tuhan itu. Kok cepet loh Tuhan itu lek bales. Lek sing gini-gini cepet Tuhan lek bales. Beberapa waktu saya makan di satu tempat. Nah, ini saya sama anak saya yang cewek. Ini istri saya sama ponaan makan gini. Saya sudah kroso, saya ini krosoan loh. Moro-moro ketemu. Lu bener, ketemu. Itu pas Natal. Pas momen-momen Natal, saya lupa tanggalnya, yang jelas itu sudah di atas tanggal 25 Desember. Tiba-tiba di depan saya ini. Ya nyapa. Oh ya gitu, duduk. Duduk. Di sini lah mulai gak enak. Jari minta maaf. Loh, tapi aku dikhianati Tuhan. Aku difitnah kok. Aku dilokno. Loh, saya masih engkel-engkelan ya di sini. Padahal minta-minta sendiri. Ayo minta maaf. Saya ambekan gede itu beberapa kali. Istri saya sudah tahu, tak ceritai bahwa saya nanti minta maaf. Jadi ayo iku wonge gek ndi, gek dhuwur. Enggak, gek mburimu. Waduh. Saya ambekan ke wis ayo sik pala. Susu ae. Kan perlu nata hati toh. Akhirnya sama Roh Kudus kasih kekuatan. Sudah saya berdiri, belakang tak datangi gini. Aku minta maaf ya. Orangnya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi hari itu, saat itu selesai, wah rasanya beban yang berat itu hilang. Dan sampai hari ini saya tetap mendoakan. Kita nggak peduli apapun kondisi kita, mau dalam keadaan kita suka apapun duka, dalam keadaan kita baik atau tidak baik, tetap kita seperti Nehemia, orang yang mau peduli dengan orang lain, orang yang mau memperhatikan orang lain, karena itu nantinya akan Tuhan kembalikan kepada kita. Saya akan tunjukkan satu ayat penutup di dalam Nehemia 5. Ayat yang ke-14. Bahwa ketika kita mau tidak kompromi dengan segala hal tadi, Tuhan itu janjinya ya dan amin. Nehemia 5 ayat 14. Ayat dibaca sama-sama. 2, 3. Diulangi lagi. 2, 3. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda. Stop. Diulangi sekali lagi dengan suara keras. 2, 3. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda. Cukup sampai situ. Kalian tahu, orang yang tidak kompromi dengan segala hal, Tuhan pasti yang akan angkat. Kalau apresiasi, penghargaan dari manusia itu terbatas. Paling saudara dipuji cuma itu tok. Paling pujiannya juga enggak bertahan lama. Kalau saudara mimpin WL di sini atau khotbah di sini, paling dipuji ya 1-2 jam atau seminggu itu, nggak akan bertahan lama. Tapi saya mau katakan, ketika apresiasi penghargaan itu datangnya dari Tuhan, itu akan selama-lamanya. Dan kita bisa melihat hari ini orang seperti Nehemia yang tidak kompromi. Di ayat di pasal yang 5 tadi, Tuhan angkat dia sebagai bupati. Di dalam terjemahan yang lain, bupati itu adalah gubernur. Saya akan bacakan saudara di dalam terjemahan yang lain. Sebentar, saya bacakan di terjemahan yang lain. Terjemahan yang lain bunyinya gini. Dan juga selama waktu itu aku ditunjuk menjadi gubernur di daerah Yehuda. Kalau hari itu dia tidak keluar dari istana, lihat kita ngomong ya berandai-andai ya. Kalau hari itu Nehemia tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan orang sebangsanya, tidak peduli dengan Yerusalem, sampai
Sampai kapanpun dia tetap juru minuman raja. Tapi ketika dia keluar, Tuhan angkat dia sebagai gubernur. Dan itu jabatan yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia memimpin satu daerah. Bukan cuma juru minuman raja. Hari ini pastikan setiap saudara, apapun keadaanmu, jangan pernah kompromi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Saya minta worship leader, singer bisa kembali. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah hanya musik yang memuji Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar dari seorang Nehemia. Seorang yang tidak kompromi dengan keadaan sekitar. Dan dia tetap datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan, di sekitar kami ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Engkau, yang tidak percaya Engkau. Biarlah hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan, menjadi orang yang hanya menyembah Engkau. Seperti halnya Yosua yang berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi ikrar kami Tuhan. Kalau di sekitar kami adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kompromi dengan apapun Tuhan, biarlah kami dan seisi rumah kami tetap beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kami tidak kompromi Tuhan dengan keadaan kami. Mungkin keadaan kami sedang diberkati luar biasa. Biarlah kami tidak menjadi orang yang cuek dengan keadaan kami, dengan keadaan orang lain. Kami mau memperhatikan orang lain, kami mau membagi kasih untuk orang lain. Bahkan mungkin ketika orang lain itu menyakiti kami, memfitnah kami, berkata-kata yang buruk, biarlah kami tetap membagikan kasih Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap belajar untuk mengampuni, mendoakan, memberkati. Karena kami percaya seperti halnya Nehemia, apresiasi dari manusia itu terbatas, tetapi penghargaan dari Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Kalau Nehemia diangkat menjadi gubernur, jabatan yang jauh lebih tinggi dari sekedar juru minuman, hari ini kami percaya kami pun adalah orang yang akan diangkat Tuhan tinggi. Kami mau berkata, sekali Yesus, akan selama-lamanya Yesus. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari depan kita akan nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Dalam segala keadaan
Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, ku mau cinta Kau Yesus, Kau segalanya. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Ya Rala Bataka, ya Rala Masyando. Haleluya, haleluya. Kau segalanya dalam hidup, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Jesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat keadaan kami hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah kami terus belajar seperti firman-Mu pagi hari ini. Apapun yang terjadi, biarlah kami belajar untuk tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami belajar menjadi pribadi yang peduli dengan sekitar, peduli dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Ampuni kami kalau tidak kami sadari selama ini kami menjadi orang-orang yang cuek dengan sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, ubahkanlah hidup kami. Baharuilah hidup kami Tuhan. Kami mau seperti Engkau, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi, hati yang peduli dengan orang-orang di sekitarnya Tuhan. Seperti Nehemia peduli dengan orang-orang di sekitar, bahkan ketika mendengar berita tentang keadaan Yerusalem,
dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa. Membuktikan bahwa Nehemia adalah orang yang memiliki hati yang peduli, hati yang mengasihi Tuhan. Sekalipun harus mengalami risiko, tapi kami percaya Tuhan menolong Nehemia, memberikan apresiasi yang luar biasa. Pada zaman akhir ini firman Tuhan sudah banyak digenapi ya Tuhan. Manusia pada akhir zaman sudah mencintai dirinya sendiri, menjadi orang yang egois. Tapi hari ini kami diingatkan kembali, dijauhkan daripada kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang egois, tidak menjadi orang-orang yang cuek, mementingkan diri sendiri. Tetapi kami mau belajar peka dengan sekitar kami. Karena kami tahu ketika Tuhan memberkati kami, Tuhan punya tujuan atas hidup kami, supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Apapun kami mau jadi berkat Tuhan, lewat waktu kami, lewat tenaga kami, lewat pikiran kami, lewat keuangan kami, lewat apa yang bisa kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu saat pagi hari ini. Terus mengingatkan kepada kami Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan yang lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Pawang menjadi berkat-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanan pekerjaannya, Engkau memberkati bersama tim yang sudah datang hari ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami diberkati, kami mau mendengar firman Allah dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini Tuhan. Berkati agenda sepekan Tuhan menolong kota kami Kediri sampai bangsa kami, Engkau memberkati Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam kondisi sakit Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, yang hari ini datang ke gereja karena dalam kondisi sakit sekalipun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang sakit, kami berkata kami sehat, kami sembuh ya Tuhan. Karena janji firman Tuhan ketika kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan roti makanan dan air minuman, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan firman-Mu, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan miliknya Tuhan untuk belajar taat kepada firman-Mu. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan manakala usai dari ibadah ini Tuhan, kami akan pulang, Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati sekolah, kuliah dan pelayanan-Mu. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia dan taat sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati.